Ya, puji Tuhan. Shalom saudara. Kita akan memulai ibadah kita, tapi sebelum itu kita akan menyaksikan beberapa video yang akan dibantu oleh multimedia. Mari kita sama-sama siapkan hati kita yang terbaik buat Tuhan sebelum kita beribadah di hadapan Tuhan. Selamat beribadah, terus memberkati. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang luar biasa baik. Voice of Pentecost kali ini akan membahas tentang warisan rohani. Kita saat-saat ini sedang ada dalam masa yang menggairahkan dengan dibangkitkannya generasi Yeremia, di mana anak-anak muda sedang dipakai Tuhan secara luar biasa. Namun, untuk mereka bisa bergerak sesuai dengan tujuan Tuhan, maka bagian kita sebagai orang tua adalah mempersiapkan warisan bagi mereka. Amsal 13 ayat 22a menyatakan, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Ayat ini mengajarkan bahwa harus ada warisan yang diberikan bagi anak cucu. Yang dimaksud tentu bukan warisan harta kekayaan, tetapi warisan nilai-nilai kehidupan yang membentuk dan mengajar anak-anak untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kenapa kita sebagai orang tua harus meninggalkan warisan rohani? Warisan menjadi penting karena kita sedang memberikan dasar berpijak yang kuat untuk mereka meneruskan apa yang sudah dibangun sebelumnya, sehingga mereka tidak perlu memulai dari nol. Justru dengan warisan yang kita berikan kepada mereka akan membuat generasi Yeremia akan bergerak lebih cepat, membangun lebih banyak dengan dampak yang jauh lebih besar. Warisan rohani yang seharusnya didapat oleh seorang anak adalah yang pertama, keteladanan. Dalam hal ini, keteladanan dalam beribadah dan melayani Tuhan. Mari kita lihat kehidupan Samuel. Sejak kecil Samuel sudah berada dalam lingkungan bait Allah dan terbiasa mengenakan jubah dan baju efod dari kain lenan yang dibuatkan ibunya.
1 Samuel 2 ayat 19 mencatat, setiap tahun secara rutin ibunya memberikan jubah imam kepada anaknya. Ini adalah gambaran kesetiaan dan kesungguhan dari seorang ibu yang menginginkan anaknya tumbuh menjadi seorang pelayan Tuhan. Hasilnya adalah Tuhan justru memilih Samuel menjadi imam dibandingkan dengan kedua anak imam Eli sendiri yang hidup dalam dosa. 1 Samuel 2 ayat 26 mencatat bahwa Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Samuel mendapat pijakan untuk langkah awalnya sebagai seorang imam melalui kesetiaan ibunya. Sedangkan Hofni dan Pinehas kehilangan pijakan itu dikarenakan sikap ayahnya yang hanya mempedulikan jabatan dan fasilitas sebagai imam serta menghormati anak-anaknya lebih daripada menghormati Tuhan. Orang tua yang tekun berdoa, tekun membaca Alkitab, dan setia melayani Tuhan menjadi contoh yang akan ditiru oleh anak-anaknya. Menjadi teladan adalah inti dari menolong anak-anak untuk berkembang secara rohani. Anak-anak mengamati kita ketika kita sama sekali tidak menyadarinya, merekam dalam pikiran dan hati mereka setiap rinci dari sikap dan tindakan kita. Seringkali, teladan dalam hal beribadah jauh lebih efektif dibandingkan dengan perintah untuk beribadah. Orang tua harus hidup dalam kebenaran dan iman untuk bisa mewariskan hal-hal rohani kepada anak-anaknya. Orang tua jangan hanya menyuruh anak berdoa dan membaca Alkitab setiap hari, tapi jadilah teladan dalam berdoa dan membaca Alkitab setiap hari. Pentingnya kita sebagai orang tua untuk kita memperkenalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sedini mungkin kepada anak-anak kita. Sehingga sebagaimana kita menerima keselamatan, demikian juga anak-anak kita diharapkan akan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Yang kedua, ketaatan. Ketaatan kepada Tuhan dan tidak berkompromi dengan dosa dan kecemaran, atau yang disebut hidup yang berintegritas. Sebelum anak-anak belajar menanggapi suara Allah, mereka pertama-tama harus belajar menanggapi suara orang tua mereka. Tuhan mengajar umat Israel melalui Yeremia dengan sebuah contoh dari kehidupan kaum orang Rekhab, dan kaum orang Rekhab menolak anggur pemberian Yeremia karena setia kepada perintah Yonadab bin Rekhab, bapa leluhur mereka, yang memerintahkan untuk tidak minum anggur sampai selama-lamanya. Dan Tuhan memberikan janjinya bahwa keturunan Yonadab bin Rekhab tidak akan terputus melayani Tuhan sepanjang masa. Teladan kekudusan ini haruslah bisa dicontoh oleh seorang anak dari orang tuanya. Di tengah dunia yang semakin rusak dan menuju kepada kehancurannya, umat Tuhan harus bisa memisahkan dirinya dari kedagingan dan perbuatan cemar. Perenungan firman yang teratur, pembacaan buku-buku rohani yang berkualitas, kehidupan doa, pujian, dan penyembahan yang berkesinambungan adalah syarat untuk mendapatkan kehidupan rohani yang semakin kuat dan semakin dewasa. 3. Kasih, yaitu kasih mula-mula, kasih yang mendalam kepada Kristus. Kasih adalah dasar dari kehidupan orang percaya. Tuhan Yesus memberikan perintah agung, yaitu mengasihi Allah dan sesama sebagai hukum yang terutama. Orang tua yang mengasihi Tuhan harus dapat mempraktekkan kasih itu di tengah-tengah keluarganya. Seorang ayah yang mengasihi istrinya dan seorang ibu yang menghormati suaminya menjadikan seorang anak hidup dalam kasih dan memudahkannya mengenal kasih Bapa di dalam Yesus Kristus. Kasih akan membentuk pribadi yang bertumbuh baik dan membawa mereka mengenal Allah yang adalah kasih itu sendiri. Ketika anak dipenuhi oleh kasih, maka anak akan memiliki rasa aman yang sangat dibutuhkan untuk mereka bisa mengembangkan potensinya secara penuh. Hasilnya akan memunculkan generasi unggul yang akan mentransformasi bangsa Indonesia melalui karakter, pengetahuan, dan kemampuan yang mereka miliki. Untuk anak-anak muda, ayo kita perhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang sedang ditanamkan oleh otoritas di atas kita di dalam kehidupan kita. Ada orang tua yang memberikan arahan kepada kita. Ada gembala yang mengajarkan kehidupan doa, pujian, dan penyembahan. Ada mentor, guru rohani. Mereka semua adalah orang-orang yang Tuhan kirim dalam kehidupan kita untuk menuntun kita masuk dalam rencana Allah yang luar biasa. Biarlah generasi Yeremia yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa, akan muncul dengan warisan rohani dari pendahulunya. Untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.
Semuanya disorak-sorai buat Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri. Bangkit berdiri, semangat untuk kita beribadah kepada Tuhan. Ada waktunya nanti kita tidak bisa beribadah sama sekali. Jadi bersyukurlah kepada Tuhan setiap kali kita masih bisa beribadah bersama-sama. Amin. Amin. Haleluya. Yang di rumah pun ibadah di rumah tidak apa-apa, tapi semangatnya tetap sama seperti yang di sini. Ya. Baiklah, orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan. Tuhan adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung kepadanya. Mari kita selalu berlindung kepada Tuhan. Kita beribadah dengan hati yang benar dan murni, dan kita serahkan ibadah ini di dalam nama Tuhan. Mari angkat tangan dan kita menyerah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan pimpinannya sendiri. Untuk hari ini kita beribadah dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu menyerahkan ibadah ini ke dalam pimpinan-Mu. Haleluya. Amin. Disorak-sorai sekali lagi buat Allah kita. Selamat beribadah. Tuhan memberkati. Silakan duduk kembali. Tentunya kita sukacita hari ini, amin. Kita akan sama-sama bacakan DNA kita sebagai prajurit Tuhan, saudara. Dengan iman kita katakan 3, 2, 1. Saya adalah prajurit Tuhan yang gagah perkasa dan mempunyai gaya hidup, berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity, siang dan malam, dan yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini dengan bertumbuh dan melayani. Kita sama-sama bacakan dengan iman 3, 2, 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu menanganku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dia layak akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kersyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit penular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perduduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan memberitakannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratup kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi. Engkau menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dan kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukencangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penyuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali.
Mari yang percaya katakan amin, saudara. Sekali lagi katakan amin. Sama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Mari kita puji Tuhan. Kita nyatakan bahwa Yesus ajaib. Sama-sama kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Mari kita nyatakan lebih lagi buat Tuhan. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Mu Tuhan, kasih-Nya setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus saja. Yesus aja, Dia berkuasa, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus saja. Kau begitu ajaib buat kami Tuhan. Segala pujian, segala syukur. Oh, Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus saja. Sama-sama kita katakan, tak berubah, setiap hari bertambah indahnya, dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib. Sekali lagi kita nyatakan, Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ada mujizat, ada mujizat sebab Yesus saja. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Sorakan haleluya. Kita akan sama-sama berdoa syafaat, saudara. Mari kita persiapkan hati kita yang terbaik.
Benar Bapa, Yesus ajaib dalam kehidupan kami. Tak habis-habis rahmat-Mu, selalu baru setiap hari. Besar kemurahan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami di siang hari ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu dan kami percaya ada hadirat-Mu, ada lawatan-Mu, bahkan mujizat-Mu terjadi di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Ibu Gembala kami Rahel Herawati, Tuhan Engkau terus yang memberikan dia kekuatan, hikmat, urapan, pewahyuan, kebijaksanaan Tuhan, kesehatan yang sempurna Tuhan, tambahkan dia kuasa-Mu dalam kehidupannya Bapa. Berkati kedua anaknya, mantunya, cucunya, dan dimanapun dia melayani Engkau Tuhan, hadirat-Mu, lawatan-Mu Bapa, bahkan mujizat-Mu terjadi. Pakai dia lebih heran lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Gembala pembina kami Panikono Torharjo dan keempat wakilnya. Kami berdoa untuk karyawan kami Pak Samuel Harnadi dan semua hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau di Bekasi Tuhan. Kami berdoa untuk tim pastoral di tempat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk cabang dan ranting gereja kami, Pak Jonathan Talang, Pak Silas Tuhan, bahkan gembala-gembala kul Tuhan, kabit-kabit dan semua hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau di gereja kami ini Bapa. Tuhan, tambahkan kuasa-Mu Tuhan, urapan, pewahyuan, kebijaksanaan, hikmat-Mu Tuhan, dimanapun mereka melayani Engkau Tuhan, hadirat-Mu, lawatan-Mu, mujizat-Mu terjadi. Bahkan banyak jiwa yang diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus, karena amanat agung terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami berdoa untuk Robert University Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, bahkan gereja-gereja di seluruh dunia Tuhan, persatukan Tuhan, enggak ada pemberontakan Tuhan, agar bersatu banyak jiwa yang diselamatkan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, dari daerah hingga ke pusat, dari Sabang sampai Merauke Tuhan, aparat pemerintahan Tuhan, berikan mereka roh yang takut akan Tuhan, berikan kebenaran, keadilan, kejujuran di bangsa kami Tuhan. Bahkan Tuhan, bencana di bangsa kami Tuhan, kami percaya Engkau sanggup membatalkan Tuhan, dan anak-anak-Mu Tuhan, Engkau yang menyertai, karena Mazmur 91 Tuhan, itu yang menjadi bagian kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami aman. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk Presiden kami Joko Widodo Maruf Amin Tuhan. Engkau tambahkan hikmat, urapan, kebijaksanaan, agar semua keputusan yang diambil berasal daripada-Mu Tuhan Yesus, agar semua bangsa Indonesia ini mengalami sukacita, mengalami damai sejahtera. Bahkan Tuhan, damailah Indonesiaku. Engkau ada di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Selamatkan bangsa kami Tuhan. Dan Engkau berkati bangsa kami. Bahkan setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk generasi Yeremia Tuhan. Kau pakai anak-anak muda ini Bapa, tidak kompromi dengan dosa Tuhan. Berikan mereka roh yang takut akan Tuhan, agar mereka dimanapun mereka melangkah Tuhan, menjadi terang, menjadi saksi-Mu, bahkan melayani Engkau dimanapun mereka berada di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk umat-Mu di tempat ini yang sudah datang, baik pun di rumah-rumah Tuhan yang beribadah pada saat ini Tuhan. Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan, doa-doa yang mereka sampaikan kepada-Mu saat ini Tuhan, Engkau Tuhan yang mendengar, Engkau Bapa yang menjawab, bahkan mereka sudah menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit Tuhan, Engkau sembuhkan mereka. Yang lemah Tuhan, Engkau kuatkan mereka. Yang terikat Tuhan, lepaskan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati segala usaha dan pekerjaan mereka, dimanapun mereka melangkah Tuhan, nama-Mu yang dipermuliakan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk firman-Mu yang Kau tabur pada siang hari ini Tuhan. Pakai kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Karena firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Urapi setiap kami Tuhan, bawa kami lebih lagi sungguh-sungguh intim di hadapan-Mu Tuhan, agar kami menjadi anak-anak yang Engkau kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama Bapa di surga kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Ya, puji Tuhan, silakan duduk saudara. Kita akan memberikan terbaik, tetapi sebelum itu kita akan mendengarkan beberapa pengumuman saudara. Untuk baptisan selam bulan Juni
akan diadakan di hari Minggu tanggal 20 Juni 2021, Saudara. Untuk kelengkapan dan informasi dapat menghubungi Kak Lela dan nomor hotline yang ada. Dan kemudian Pondok Gede kita akan ada survei, linknya di tempat tersebut, Saudara bisa lihat, boleh difoto, boleh dicatat. Ya, kita sembari memberikan terbaik dari amplop yang telah disediakan. Bapak, terima kasih Tuhan untuk pada siang hari ini. Kami syukur Tuhan kami bisa ada di tempat ini. Kami mempunyai kesempatan untuk menyembah dan memuji Engkau Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memberi. Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan Yesus. Biarlah setiap pemberian kami menyerahkan hati Tuhan. Ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, Saudara. Katakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan
menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Tuhan mengalir tempat ini. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sama-sama kita sembah Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau tebus setiap dosa kami. Kami bersyukur, haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Oh Tuhan, biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap kami, Tuhan. Oh haleluya. Oleh kuasa darah-Mu, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidup. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari sekali lagi kita berdoa di depan Tuhan, saudara. Mari kita angkat hati kita lebih lagi di depan Tuhan. Oh Yesus, terima kasih buat kasih setia-Mu di setiap kami. Kami mau lebih dalam lagi menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Ini doa kami Tuhan, ini hati kami Tuhan. Kami mau lebih lagi menyembah-Mu, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Oh Tuhan, haleluya.
pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak nyanyian pujian bagimu, nyanyian pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, hanya namamu dan layak dipuji, nyanyian pujian bagimu, oh Yesus, Tuhan, namamu besar dan layak. Sampai kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Lebih lagi kita katakan, nyanyian pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar, hanya namamu yang besar Tuhan, hanya namamu yang layak Tuhan, nyanyi pujian bagimu, oh Tuhan, pujian bagimu, namamu besar dan layak dipuji, namamu besar, namamu besar dan layak dipuji, namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Sorak-sorai yang dahsyat, Tuhan Allah yang dahsyat. Haleluya. Turunlah Roh Kudus mengurapi setiap kami hari ini. Biarlah hati kami boleh terbuka untuk firman Tuhan yang menuntun kami dengan benar menuju kepada berkat-berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami ada karena Engkau. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, permulaan Juni. Biarlah Tuhan terus mengawali kami dengan kekuatan-kekuatan yang baru, kemenangan-kemenangan yang baru, oleh karena ketekunan bersama-sama dengan Roh Kudus-Nya yang siap diberkati Tuhan. Katakan bersama, amin. Sorak-sorak sekali lagi buat Allah yang dahsyat. Haleluya. Katakan, haleluya. Nah, itu belum orang yang diberkati. Coba, 1, 2, 3. Sekali lagi. Haleluya. Sorak-sorai lagi Tuhan berkati kita. Siang hari ini. Silakan duduk kembali. Haleluya. Mesti bergairah dong sama Tuhan. Ya, jangan mau diintimidasi iblis. Dari rumah ada apa bodoh amat. Pokoknya sampai ke sini lepaskan itu semua. Yang di rumah pun sementara ada sesuatu, ada segala macam hal.
biarin aja. Kalau sudah ibadah, buka handphone atau buka laptopnya, cuek aja sama yang lain. Karena disitulah hanya 1 jam sekarang ini untuk kita fokus bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tema bulan Juni ini, bertahan dalam kesesakan dengan hati yang murni. Tidak hanya bertahan dalam kesesakan, karena mudah kita bertahan dalam kesesakan, tapi dengan cara kita sendiri. Artinya kita bisa tempuh jalan apapun untuk kita bisa bertahan. Ya kan? Tapi di sini ada buntutnya lagi, dengan hati yang murni. Apa tuh hati yang murni? Ya, ada langkah-langkah yang Tuhan berikan untuk kita bertahan tuh yang kayak apa? Ada 4 hal hari ini, ayatnya masih sama dengan bulan yang lalu, Matius 5. Mari kita akan lihat sekali lagi. Matius 5 dari ayat 8 sampai 12. Kita baca dulu bersama-sama keempat ayat ini, ya, 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Amin. Kembali ke ayat 8. Yang pertama, berbahagialah orang yang apa? Suci hatinya. Nah, ini syarat pertama, ya, untuk kita bisa menjadi apa tadi? Bertahan dalam kesesakan dengan hati yang murni. Langkah pertama, hatinya harus suci. Supaya apa? Bisa melihat Allah. Melihat Allah bukan dalam arti secara fisik kita melihat Allah, ya, yang pakai jubah putih bersinar-sinar, tidak seperti itu saja. Mungkin ada beberapa yang punya hadiah itu dari Tuhan. Tetapi bagaimana kita melihat Allah? Artinya melihat tangan tuntunan Allah bagi kita. Melihat jalan-jalan yang dibukakan oleh Allah bagi kita. Itu melihat Allah artinya. Tapi kenapa beberapa orang seringkali juga tidak menikmati itu saudara. Mungkin kenapa itu? Tidak melihat, tidak merasa melihat pertolongan Allah dalam hidupnya. Sudah berdoa, sudah puasa. Ya. Kenapa? Nah, yang saya dapatkan beberapa hal. Mungkin hatinya ini masih belum benar-benar suci, kudus, murni di hadapan Tuhan. Siapa yang bisa melihat Allah, yang bisa naik ke hadirat Allah? Matius 24 ayat 3 dan 4, yaitu yang murni hatinya, bersih tangannya. Amin. Nggak usah ditampilkan ya, sudah hafal toh? Di luar kepala tapi. Jadi hilang-hilang gitu. Ya. Kembalikan lagi. Ya. Jadi hati harus murni dan kudus. Nah, sekarang kenapa? Ada hal-hal yang mengganggu untuk kita itu bisa melihat pertolongan Allah. Antara lain apa? Tadi belum kudus benar karena ada apa? Banyak mendua hati. Salah satunya. Mendua hati artinya apa? Allahnya ada 2 atau lebih. Modelnya apa? Wujudnya apa? Mungkin karakter-karakter lama masih dipelihara, ya, belum karakter Kristus. Apalagi masih ada kutuk-kutuk lama yang dari nenek moyang dipelihara terus, tradisi-tradisi lama, ya, masih ke kuburan minta ini minta itu. Lalu kalau pulang dari kuburan mesti cuci air kembang. Apakah air kembang menyucikan? Nah, hal-hal seperti itu sangat banyak. Ya,
masih banyak juga berfokus kepada kedagingan. Kenapa ya dia bisa beli mobil baru? Aku malah jual mobil. Nggak apa-apa jual mobil. Selama itu menjadi kebaikan buat kita. Kita gereja jual mobil elf. Malu nggak? Kenapa nggak malu? Katanya gereja diberkati Tuhan. Ya karena satu, mobilnya tidak dipakai. Di situ dipakai untuk kandang tikus, saudara. Ya, untung belum pada putus tuh kabel-kabel. Lalu kapan kita nunggu mau pakai itu? Pergi rame-rame di mobil juga nggak boleh. Cicilan cukup lumayan. Kalau dipaksain kita bisa, tapi berguna nggak? Tidak ada gunanya. Kalau memang itu bermanfaat, kita lanjut. Dan kalau itu belum selesai, baru setengah kreditan, bayangan kita pasti jual tuh rugi. Pasti kena denda sisanya, ya kan? Uang DP kita pasti hilang. Tapi saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, Engkau yang membukakan jalan untuk kita ganti mobil yang baru itu. Itu bisa atas nama saya, saudara. Umur saya masih muda kan? Batasan bank itu berapa? 60 tahun maksimalnya. Nah, saya lebihnya lumayan. Gak banyak sih, cuman lebih 13 tahun. Itu Tuhan bisa wujudkan itu. Nah sekarang kalau saya mau gantikan ini ke orang lain, Tuhan pasti juga bisa berbuat mujizat itu. Dan dengan sangat gampang, dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, sesama hamba Tuhan kita, dia langsung mau ambil alih. Jadi saya nggak jual, teruskan itu. DP-nya dia pulangin. Itu mujizat buat saya. Karena tidak semudah itu di musim seperti ini. Untuk kita bisa mencari penerus. Untuk kredit sebuah mobil, bukan sedan, tapi elf. Dan itu mobil tuh nongkrong tuh di Jalan Kalimalang sana. Tidak dipakai, saudara. Tapi dia mau. Siapa itu? Tuhan yang tolong. Amin. Nah, beri kemuliaan buat Tuhan kita yang dahsyat. Itu menjadi apa tuh? Kesesakan buat saya saat itu. Ya kan? Belum sampai nggak bisa bayar cicilan, belum. Tetapi kita tahu ini bermanfaat nggak? Dan kita harus tanggung jawab atas berkat yang saudara beri untuk gereja ini. Untuk kita kelola dengan sebaik-baiknya. Kita pakai yang bermanfaat. Dan Tuhan selalu berikan jalan buat kita. Jangan khawatir. Jangan takut. Ya, kita terus bisa memberikan ya walaupun tidak banyak untuk sembako ya orang-orang yang memang benar-benar membutuhkan. Jadi kita sisihkan hal-hal yang tidak terlalu penting ya. Nah, saudara perhatikan. Kalau kita fokus kepada kedagingan, kalau saya fokus kepada kedagingan, jangan dijual, itu kan apa malu kita. Udah itu gambarnya luar biasa. Itu saya ngurus sendiri di pinggiran Kalimalang sana. Stikernya itu saudara. Saya sendiri saya tungguin sampai jadi kayak gitu keren sekali. Ada pogenya, ada mahkotanya. Mungkin itu Tuhan tegur saya karena saya bangga dengan mobil itu. Benar? Hati-hati. Ya, saya merasa sukses gitu dengan seumur saya. Langkah sendiri sampai bisa jadi seperti itu. Tetapi Tuhan lepaskan itu. Masih beberapa lama masih ada poginya, tapi sekarang sudah nggak ada. Tapi mahkota dan semuanya masih ada. Nah, biar itu dia yang menjadi penerus kita, sesama kita, hamba Tuhan. Nggak apa-apa. Amin, saudara. Nah, itulah antara lain kita melihat bagaimana itu Tuhan berserta kita. Karena kita melakukan semuanya itu dengan hati yang tulus murni. Semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Jangan kita pakai kesombongan diri kita sendiri. Walau sedikit pun Tuhan tidak mau. Atau mungkin juga kita terhambat karena kita salah berdoa. Kita berdoa untuk hal-hal yang membanggakan diri kita sendiri. Ya seperti tadi orang punya ini saya juga harus dapat dong Tuhan. Katanya special blessing. Makanya saya bilang tidak semua akan dapat special blessing itu. Artinya yang sebetulnya tidak layak kita terima.
tapi Tuhan beri itu. Amin. Ya, puji Tuhan. Kesaksian banyak, saudara. Nah, hari-hari ini, kalau kita tidak benar-benar murni di hadapan Tuhan, baca firman Tuhan, penuh Roh Kudus, itu percuma kekristenan kita. Baru-baru saya mendengarkan cerita kesaksian hamba Tuhan yang sudah lama sebetulnya. Dia dulu bekas kepala atau apa namanya itu, pendeta tapi biksu, Buddha, kepala kelenteng. Dia sebutkan kelentengnya di daerah Senen sana. Dia pendirinya, dia tukang bisa cabut nyawa orang, dimasukin toples kalau dia nggak senang, dan orangnya kelepek-kelepek, saudara. Nah, ceritanya itu, ya. Lalu satu lagi juga saksian benar-benar dukun, asli dukun yang sudah kelas luar biasa juga bisa itu ngambil nyawa gitu. Nah, mereka dua-dua itu bertobat karena adu nyali dengan seorang hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan ini dicoba dia untuk diambil, ya, karena dia kesel mau diambil, dia satu orang sendiri. Itu nggak bisa, saudara. Ada seperti selubung yang menutupinya, sehingga dia dua-dua orang ini penasaran apa sebabnya aku tidak bisa mengambilnya rohnya dia. Ya, akhirnya dia tahu bahwa itu semua karena ada Roh Kudus di dalam kita. Tapi Roh Kudus itu diaktifkan. Saudara. Banyak kita semua punya Roh Kudus. Tuhan memberikan pencurahan Roh Kudusnya bagi siapa saja. Tetapi kenapa yang satu bisa seperti itu, tapi yang lain kalah. Semua ada 4 sebelumnya kalah. Semua pulang teler, saudara. Hamba Tuhan, bukan hanya jemaat Tuhan. Karena apa? Hamba Tuhan yang ini, dia mempraktekkan firman. Dia selalu baca firman dan melakukannya. Serta ada saat-saat teduh, saat-saat keintiman dengan Tuhan. Pasti dan tentu Tuhan membela kita. Dan membuktikan kuasanya dahsyat. Ya, tidak usah bergerombol, wah rame-rame. 1 lawan 1. Akhirnya dia jadi hamba Tuhan, saudara. Jadi kuncinya hati kita bersih, suci, kudus. Tidak usah macam-macam, tidak usah banyak neko-neko, orang bilang. Engkau ibadah setia, bagus. Tetapi kalau pulang dari sini tidak melakukan firman Tuhan, iblis tepuk tangan. Itu yang dicari. Orang Kristen yang sepertinya rajin, setia, tetapi dia tidak melakukan firman Tuhan. Ketika di jalanan mobilnya belum sampai tersenggol, dihempit gitu. Wah, udah keluar taringnya. Turun, ajak berantem. Nah, itu percuma tepuk tangan iblis. Amin. Saudara ngerti? Loh, kok semua tenang. Lagi mikir-mikir, saya kayak gitu enggak ya, gitu ya. Baguslah kalau ada kesadaran supaya segera kita berkarakter Kristus. Integritas. Amin. Ya, itu hal. Nah, gitulah saudara. Banyak hal yang kita selalu diuji di dalam kita. Hidup mempertahankan hidup kudus kita. Hidup suci kita. Jadi kalau kita tadi bilang bertahan dalam kesesakan, titik sampai situ, itu banyak cara. Tetapi ada ujungnya lagi dengan hati yang murni. Artinya yang benar-benar kita bergantung kepada Tuhan kita. Dikasih iming-iming orang lain, udahlah kamu dalam kesesakan gini, ambil begini aja, jalan begini, jalan pintas dan sebagainya. Harus berani berkata tidak. Itu ada bukunya, saudara. Berani berkata tidak kepada orang terdekat kita. Siapapun yang ngajak kita nyeleweng dari Tuhan. Say no. Yang setuju katakan amin. Nanti pulang diuji loh.
Kalau bilang amin. Siap ya? Siap. Oke. Puji Tuhan. Selalu ada jalan bagi Tuhan untuk menolong kita yang hidup di dalam kekudusan. Jadi jangan takut dengan ada roh santet, ada roh apapun ya yang akan mempengaruhi kita, tidak bisa mampu karena ini ada selubung. Ketika kita hidup benar, penuh dengan Roh Kudus, melakukan firman Tuhan dan baca firman Tuhan, tidak ada yang bisa mau menembus kita. Sekali lagi, amin. Aminnya loyo. Masih bergumul dengan amin itu. Ya, puji Tuhan. Jadi hal pertama, kita harus hidup suci hatinya. Yang tahu cuma Tuhan. Hati kita suci, kudus atau enggak. Karena dari perkataan enggak menjamin. Yang tahu hanya Tuhan. Nah, saudara, hari-hari ini kalau kita ikuti kalender dari Januari, Desember kelahiran Tuhan, lalu ada kematian Tuhan, Jumat Agung, lalu Paskah, kebangkitan, lalu kenaikan Tuhan Yesus, lalu pencurahan Roh Kudus, dan ini sudah seterusnya. Artinya musimnya ini sudah musim Roh Kudus itu ada pada kita. Katakan amin. Nah, kalau ada pada kita, harus apa hasilnya? Kalau Roh Kudus ada dalamku, kita harus menjadi pemenang dalam segala hal. Dan seperti yang saya sampaikan di musim puasa bulan lalu, kita harus bisa melepaskan belenggu-belenggu. Ya, ikatan-ikatan. Baik itu dari orang lain maupun diri kita sendiri, apalagi lepaskan dosa-dosa masa lalu. Hati-hati yang mungkin masih iri, yang masih dengki, yang masih bisa mengatakan aku enggak mau kalau ketemu dia. Nah, itu bahaya. Artinya itu masih mendua hati. Belum benar-benar full menyerah kepada Tuhan. Makanya jalannya tersendat-sendat, saudara. Ya, nanti berikutnya akan ini berefek kepada yang berikutnya. Nah, sekarang juga kita lihat musimnya di YouTube, khotbah YouTube banyak sekali, saudara, model-modelnya. Ya, baik itu mujizat-mujizat, khotbah-khotbah, bahkan ada yang saling serang sini dan sono. Bagaimana kita bisa memilah-milah itu? Yang penting kita tidak usah berkomentar apapun. Ya, yang baik dan benar dari Tuhan itu kita pasti rasa karena roh kita sama. Benar? Makanya perlunya saudara penuh Roh Kudus dan intim sama Tuhan. Supaya ketika kita dengar, oh ini sama nih sama saya. Ya, jadi kalaupun ada orang-orang yang memakai roh-roh palsu untuk membuat mujizat-mujizat, kita nggak usah komen. Nanti ujung-ujungnya hasil akhir itu akan terwujud. Apakah yang dia layani baik atau salah. Nah, pagi tadi saya dapat peneguhan lagi, saudara. Setiap kali saya mau khotbah itu mesti ada sesuatu yang meneguhkan itu. Contohnya tuh di Kisah Rasul 19 ayat 13 dan seterusnya. Itu ceritanya tentang, boleh ditampilkan sebentar, Kisah 19, ini penting saudara. Kita pernah tahu bahwa Rasul Paulus itu rasulnya Tuhan yang melakukan banyak mujizat. Nah, salah satunya ketika dia tidak bisa menemui semua orang, ya karena Rasul Paulus itu tubuh jasmaninya ada, tidak bisa sekaligus di mana. Lalu dia bisa mendoakan sapu tangan. Ini cerita. Nanti saudara baca sendiri. Mendoakan sapu tangan, ya. Lalu itu nanti dibawa ke orang yang sakit atau yang perlu disembuhkan, didoakan, dan itu sembuh. Nah, lalu ada kelompok dari anak-anak Skewa.
Skewa itu imam besar, saudara. Imam itu punyanya Tuhan. Tapi dia punya anak-anak konyol. Mau cari duit aja. Mau tenar. Dan dia mau meniru apa yang dibuat oleh Rasul Paulus. Jadi dia lakukan hal yang sama. Dia buat seperti itu. Lalu tentu saja hasilnya berbeda. Orangnya bukan sembuh, tapi orang yang marah-marah, menghantam dia, lari ke sono kemari, telanjang. Akhirnya apa? Dipermalukan. Dan dengan demikian justru nama Tuhan semakin dipermuliakan. Amin. Halo? Itu ceritanya kayak gitu, saudara. Ini musim-musim sekarang seperti itu. Banyak orang mau tampil beda. Mau tampil keren di hadapan Tuhan. Kita enggak tahu nih. Mana yang benar, mana yang salah. Yang kita bisa adalah doakan siapa yang ditolong itu menjadi baik. Kalau hasilnya baik, ya baik roh yang ada dalam dia. Begitu kan? Ya. Jadi nggak usah heran karena dari zaman Paulus, dari zaman sebelumnya pun ada hal-hal yang seperti itu. Ketika roh Tuhan bekerja, roh iblis itu mau mengcounter, mau nyaingi gitu. Nah, itu kita hanya berdoa dan minta Tuhan berikan aku pengertian Tuhan. Ini roh benar apa enggak? Nah, kalau seperti yang kita tahu Andi Simon jauh di Kalimantan sana, ya ngapain kita peduli amat? Gitu? Oh, kita nggak didoakan, cuma di sini juga nggak didoakan. Udah biarin aja. Kita melihat saja apa yang terjadi setelah yang satu ini. Apa itu? Ya, setelah dia lakukan semuanya itu, kalau dari Tuhan pasti itu hal-hal baik akan terjadi di depan. Amin. Tidak terjadi kerusuhan, tidak terjadi apa-apa ketika dia melakukan itu. Nah, pokoknya banyaklah saudara ya. Jadi mujizat-mujizat banyak terjadi, orang-orang yang nyinyir pun juga banyak, bahkan antar hamba Tuhan sendiri yang menjadi tokoh-tokoh yang otaknya berisi teologi yang keren, itu biasanya menjadi penyerang-penyerang. Karena orang-orang yang dipakai Tuhan mujizat-mujizat biasanya orang-orang sederhana. Kalau di daerah-daerah itu banyak sekali saudara. Mbok-mbok begitu ya, sangat sederhana, mungkin nggak bisa baca tapi dia bisa doain orang dan orang itu sembuh. Ya, banyak mujizat besar, cuman nggak ada yang bikin konten gitu, nggak ada yang nge-shoot gitu. Itu. Nah, itu pertama. Pokoknya hati harus suci. Kita hanya fokus kepada Tuhan. Jangan banyak pakai kedagingan kita. Kemudian ayat berikutnya, ayat 9 nih poin kedua. Setelah hidup kita kudus, pasti kita akan membawa damai. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi kalau ada, walaupun dia hamba Tuhan, tapi mencerca hamba Tuhan lain, ngajakin debat, pertengkaran, peperangan secara rohani, apakah dia anak-anak Allah apa enggak? Dia lebih buruk dari setannya. Amin. Gitu aja saudara. Ya. Jadi otomatis menurut saya, kalau orang itu hidup di dalam hati yang suci, pasti yang keluar ya suci. Mulutnya pun keluar hal-hal yang suci dan kudus. Tidak mungkin maki-maki. Tidak mungkin mengatakan hal-hal yang kotor, yang jorok, yang menimbulkan pertengkaran. Masih ingat beberapa tahun yang lalu, ayat tema kita di Pondok Gede ini, Roma 12 ayat 18, kita ulang lagi. Sudah lama nggak dibacain. Roma 12 ayat 18. Ada yang ingat? Mungkin ibu-ibu lebih ingat. Sering di WPI kita sering ulang itu. Apa itu? Pak Hendri ingat tuh. Nah itu dia. Yuk kita baca ya. 1, 2, 3.
sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan kekasihmu semua orang. Artinya termasuk orang-orang yang benci kita enggak? Ya. Orang-orang yang ngomongin kita, orang-orang yang membenci kita, yang memfitnah kita, tetap kita harus berdamai. Karena Allah itu shalom, damai, sejahtera ada pada kita. Dengan semua orang. Tidak peduli orang itu jelekin kita atau enggak senang sama kita. Enggak apa-apa. Ya. Ingat itu. Jadi ini beruntun. Saya ngelihat wah luar biasa ini ya. Dari kalau hidup suci pasti ada kedamaian. Damai itu akan mempengaruhi sekeliling. Atmosfernya jadi enak dengan kehadiran kita. Dengan kehadiran orang itu yang mengatakan anak Allah. Lalu yang berikutnya adalah ayat 10 dan 11. Ini kurang enak. Tadi Matius 5. Ayat 10 dan 11. Berbahagialah orang yang, coba yang lebih kenceng lagi. Yang diapain? Dianiaya, tapi oleh sebab kebenaran. Karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga, saudara. Jadi jangan salah. Tuhan tidak janji hanya kita diberkati, damai sejahtera. Tapi jangan lupa ini, ada aniaya bagi anak-anak Tuhan yang sekalipun hidup dalam kebenaran. Nah Tuhan Yesus saja aniayanya paling top. Itu aja yang kita lihat, jadikan pegangan. Siapa saja yang rasul-rasul zaman itu yang tidak dianiaya? Paulus dan Silas penjara. Tapi Tuhan lepaskan, mujizat terjadi. Petrus dan Yohanes penjara. Bahkan siapa tuh yang matinya digoreng? Digoreng. Yohanes ya. Yohanes tuh murid kekasih Tuhan loh. Apa salahnya dia? Hadiahnya kok mati digoreng. Emang ikan. Ya. Nah, ingat bahwa ada aniaya di dalam mengikuti Tuhan. Penderitaan. Ambil bagian dalam penderitaannya. Itu ayat yang sering saya sampaikan. Ya, ketika Tuhan disengsarakan tuh, kita ambil bagian dalam penderitaannya. Terus 11-nya. Berbahagia kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala hal yang jahat. No, dicela, difitnah, disalahkan, dijelek-jelekin, itu udah makanan orang Kristen. Enggak usah komplain apa-apa. Kalau enggak, itu bahaya. Justru saudara belum Kristen beneran. Amin. Gak enak ya? Gitu. Baik, jadi itu urutannya. Ada aniaya, ada penderitaan. Yang kita harus kuat menghadapinya. Jangan komen apa-apa. Diem aja kalau kita disalahin, difitnah, diapain. Hadiahnya ayat 12. Bersukacita dan gembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Contohnya lu banyak yang jauh lebih dahsyat melayani Tuhan. Tetap dapat aniaya. Tapi jangan salah, orang-orang ini termasuk kita akan menerima apa? Upah yang besar di surga. Dan bahkan surga itu tarik ke bumi sekarang ini. Dan kita menikmati surga di bumi. Apa itu surga di bumi? Kerajaan Allah. Yaitu kebenaran, sukacita, damai sejahtera karena Roh Kudus. Hidup di dalam kebenaran. Kalau kita hidup dalam damai sejahtera dan kebenaran, hidupnya enak, saudara. Tidak takut ketemu siapapun, tidak takut ngomong apapun, karena kita nggak punya dosa, nggak punya utang, nggak punya salah, nggak pernah nyakitin orang. Tapi kalau kita masih ada itu semua,
kita nggak berani ngomong dengan bebas, betul? Karena oh iya dulu saya pernah ngomong gitu sama dia, dan saya dibalikin. Nah itu. Makanya itu, ini musimnya, ini masanya Tuhan akan pakai kita semua dengan urapan Roh Kudusnya yang dahsyat itu. Pentakosta ketiga, mari kita pakai untuk bebas dari segala ikatan-ikatan masa lalu, kita keluar menjadi saksi, menjadi berkat bagi banyak orang. Tidak usah banyak ngomong, nggak apa-apa, tetapi karakter kita itu yang akan memberkati banyak orang. Apa yang kita lakukan dilihat orang. Dan tidak usah cerita apapun, orang akan bilang, oh benar ya, dia anak Tuhan yang murni, yang setia. Kalau kita punya utang belum bisa bayar, ngomong, dicicil 5.000 kah, 10.000 kah, tapi itu menunjukkan niat baik kita, amin. Jangan diem aja. Ditagih malah galak yang ngutang daripada yang ngutangin. Itu yang terjadi. Akhirnya apa? Gap. Putus hubungan. Sono maki, sini maki. Betul? Sudah terlanjur nih punya utang. Dan karena situasi tidak bisa membayar. Ngomong baik-baik. Situasiku begini. Minta maaf. Ya, cicil lah berapa yang kita bisa. Masa 5.000 nggak bisa? Sebulan atau sehari. Jadi itu ada niat yang baik dari kita. Hati yang murni. Hati yang suci, kudus. Untuk membereskan masa lalu kita. Katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan takut dengan aniaya. Jangan takut dengan masalah yang di sekeliling kita. Karena roh Allah yang hidup itu memenuhi kita. Yuk. Nyanyi itu dulu sebelum kita masuk dalam jamuan Tuhan. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Sekali lagi, roh Allah. Mari bangkit berdiri. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku Allah dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku Allah dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya. Mari berdoa, mari berdoa. Sembah Tuhan. Muliakan Tuhan. Kuasa-Mu
Ya Roh Kudus membebaskan engkau, mencegah yang buta, membangkitkan yang lumpuh. Terima kasih Tuhan, Rohmu ada di sini. Terima kasih hidup kami. Kami bersyukur hanya padamu. Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak kami agungkan. Tiada yang lain ya Tuhan, hanya Engkau, hanya Tuhan. Kuasa-Mu mengalir. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah kami mau menuruti firman-Mu. Hidup dengan hati yang suci dan benar. Yang baru, dengan kekuatan yang baru dari Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau diurapi dengan urapan yang baru hari ini, kekuatan yang baru turun atas setiap kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara silahkan duduk kembali. Saya undang para pelayan firman Tuhan perjamuan. Saudara siapkan hati untuk menerima perjamuan kudus pada hari ini. Kami. Kita lakukan dengan hati yang baru. Terima tubuh dan darah Yesus sebagai satu hal yang baru hari ini. Bukan tradisional. Sehingga menyatu dalam tubuh dan darah kami. Menjadi kekuatan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati hamba-hamba-Mu, kuduskan, sucikan. Engkau hadir di sini Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan dibagikan. Roh Allah yang hidup bersamaku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turutlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerihkan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari bangkit berdiri, saudara. Ada yang belum terima roti dan anggur? Semua sudah? Mari bereskan hati beberapa menit dengan Tuhan, supaya kita layak menerima sakramen perjamuan kudus pada hari ini. Terima kasih Tuhan.
Roh Kudus, Engkau cek hati kami masing-masing. Supaya kami layak menerima ini. Tidak menjadi kutuk bagi kami. Ampuni segala kesalahan masa lalu kami Tuhan. Dan hari ini kami mau berdamai dengan Engkau. Kami mau berdamai dengan sekeliling kami. Siapapun yang pernah melukai kami mau mengampuninya. Supaya tubuh dan darah-Mu ini boleh berkuasa atas hidup kami. Bermakna, berdampak bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Mari angkat roti ini tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari minum dalam nama Yesus. Dengan berkata-kata, dengan bahasa Indonesia, katakan terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kuasa-Mu. Kasih setiap-Mu. Kami bersyukur darah-Mu Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sorak-sorai yang dahsyat buat Allah kita. Apapun yang menjadi masalahmu, Tuhan beri jalan keluar pada hari ini. Apapun yang menjadi sakit penyakitmu, baik itu tubuh, jiwa, roh, Tuhan selesaikan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hiduplah kudus bersama Tuhan.
lakukan kehendak Tuhan, sehingga apapun serangan iblis tidak mungkin bisa mempengaruhi hidupmu. Dan berkat spesial turun atasmu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Tuhan akan memperluas daerahmu. Daerah di mana engkau berada menjadi milikmu. Dan engkau punya PR, tugas untuk menjangkau jiwa-jiwa itu. Yang masih terbelenggu, yang masih setengah-setengah dengan Tuhan. Ini waktunya engkau jadi berkat. Tidak usah lewat mimbar-mimbar. Pribadi lepas pribadi. Berdampak kepada sekelilingnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau diurapi baru. Untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan. Pergi, jadikan semua bangsa murid Tuhan. Karena engkau sudah diurapi baru. Menangkan jiwa-jiwa hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Sekarang pulang dengan membawa berkat Tuhan bagi keluarga masing-masing dan bagi dirimu. Yaitu damai dan sejahtera yang berlimpah-limpah, kasih anugerah yang luar biasa, special blessing-nya turun atasmu melalui keintimanmu dengan Tuhan. Engkau pasti setia dan menjadi berkat sampai pada akhirnya. Haleluya. Yang percaya berkata amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Ya, puji Tuhan, ibadah telah selesai.